Sebab itu jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian kita layak dipuji. Jemaat disilakan berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Nya. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan Dia, memuji Tuhan. Pujian kita, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita masuk dalam saat teduh, kita renungkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada semua atas anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dan nyanyian kemenangan iman nomor 71, anugerah yang ajaib. Sungguh besar anugerahnya pembaru hidupku. Besar anugerahnya pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Berkat anugerahku gentar, akhirnya aku lega. Berkat anugerahku gentar, akhirnya aku lega. Ketika hatiku sadar betapa indahnya di jurang yang penuh jerat terancam jiwa dalamku.
jurang yang penuh jerat, terancam jalanku, anugerahku pegang erat, harapan pulanglah. Kami bersahati Tuhan pada kesempatan ini di rumah-Mu menyatakan pernyataan iman kami, besar anugerah-Mu yang terus berlangsung, ajaib perbuatan-Mu yang terjadi dalam masing-masing kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Engkau telah pimpin kami melampaui 1 minggu perjalanan kehidupan kami di semua kerja, tanggung jawab bahkan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih hari ini Tuhan telah kumpulkan kami kembali di rumah-Mu. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya dari awal sampai berakhirnya ibadah bakti kami ini jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita terus memuji Tuhan dan yang kemenangan iman nomor 248, pertemuan orang-orang beriman. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya. Dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata, sobatku. Malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata, sobatku. Naik pedati Israel sambil masuk di negeri Baka, dan sekawan malaikat hentarlah. Pintu gerbang mutiara, dasarnya emas terjang, hingga cahaya matahari terbenam. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata, sobatku. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya
bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rahmel Bulung, kita muji Tuhan, pujian kita, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung udara, Tuhan beri makan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami sangat percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang terlalu peduli atas setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami sangat meyakini ketika
kami memerlukan sesuatu hal, Engkau tahu yang sangat perlu, yang sangat tepat bagi setiap kami. Ketika kami meminta, Engkau Allah yang siap mendengar. Bahkan ketika kami percaya, Engkau menyatakan diri sebagai Allah yang siap bekerja. Saat kami menangis sekalipun, Engkau tahu setiap dalamnya perasaan kami. Bahkan ketika kami berdoa seperti ini, kami terlalu percaya Engkau siap untuk mendengarkannya. Dan saat kami bersyukur, itulah waktu di mana Tuhan akan senantiasa terus memberkati setiap kami. Dan di kesempatan ini ketika Tuhan telah kumpulkan kami bersama, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin kami untuk dapat melampaui hari-hari, minggu-minggu kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bahkan di semua kerja, di semua tanggung jawab, bahkan pelayanan apapun yang kami lakukan, semuanya kami sangat sadari Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan sehingga kami dapat melampaui semuanya. Bukan karena hebat, kuat dan kemampuan kami semata-mata, hanya karena anugerah Tuhan semata bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah pimpin umat-Mu di semua kerja, di semua aktivitas, di semua apapun yang telah dilakukan atas nama Tuhan. Terima kasih bahwa yang bersekolah telah Tuhan berkati, yang ada di rumah telah Tuhan pimpin dan sertai, yang bekerja baik di tempat pekerjaan yang dekat maupun jauh, baik mereka yang berada di dalam kota Samarinda atau mereka yang berada di luar kota Samarinda, baik yang di daratan ataupun di lautan, semuanya terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan saja. Terima kasih juga bahwa oleh kasih karunia-Mu ya Bapa, Engkau telah hadir untuk memberikan kekuatan dan kesehatan kepada anak kekasih Billy. Terima kasih bahwa oleh kemurahan Tuhan ia sembuh dalam pertolongan-Mu Bapa dan dapat menikmati kuat dan sehat di dalam Tuhan saja. Terima kasih juga bahwa Ibu Margareta telah Engkau berkati sehingga dapat melewati proses yang sulit dalam saat melahirkan. Dan terima kasih oleh berkat kemurahan Tuhan, hamba-Mu oleh pertolongan-Mu Bapa dapat melahirkan anak kekasih di dalam pertolongan Tuhan, dan kuat sehat senantiasa ada bagi mereka. Doa kami kiranya tumbuh kembangnya anak kami dapat bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, sehingga pengenalannya sejak usia dini, bahkan masa depannya Bapa, anak kekasih Gian dapat ditemukan senantiasa memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Pulihkan Ibu Margareta pasca melahirkan sehingga ia beroleh kekuatan di dalam Tuhan untuk mengerjakan peran penting, memberikan supporting bagi anak kekasih, bahkan bagi suami tercinta. Kami juga mengucap syukur bahwa dalam kasih karunia Tuhan, Om Ance telah Engkau berkati sehingga dapat menjalani bersama dengan keluarga saat-saat berat ketika mereka berduka karena terpanggilnya saudara tercinta. Terima kasih pemakaman dapat berlangsung dengan baik, dan terima kasih mereka dapat menjalani hari-hari ini dan dapat berkumpul menikmati kebersamaan dengan seluruh keluarga. Dan kami mohon kiranya campur tangan-Mu terjadi dalam rencana perjalanan mereka hari ini untuk kembali ke Kalimantan. Bukakan jalan sehingga mereka dapat tiba dengan selamat. Om Ance dapat ada kembali di Samarinda dalam kemurahan Tuhan saja. Kami mohon berkat-Mu Bapa bagi setiap umat-Mu. Mungkin ada saja di antara mereka yang harus menjalani hari ini dalam kondisi yang sakit. Doa kami kiranya Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Saudara dari Ibu Marta, neneknya Vito, kakeknya Tali, juga pemulihan atas mamanya Kesia kami serahkan kiranya Engkau jamah mereka sehingga oleh kasih karunia Tuhan mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan di dalam Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur berterima kasih bersama dengan anak kekasih Natania Septisia Mangati, bahkan Bapak Paulus Sake, Ibu Melda Manati, anak kekasih Septi Oen Lomalo, juga Evi Pialang, serta anak kekasih Stevin Lestari, anak kekasih Givelin Adi, dan Ibu hamba-Mu Ibu Hermin Palinggi. Terima kasih untuk berkat kuat sehat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih umur panjang yang Tuhan percayakan. Doa kami bersama kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka
mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan beri dalam kuat dan sehat. Mereka senantiasa dapat dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan terbaik, berkat-berkat baru, dan mereka dapat menikmati sukacita serta kebahagiaan di dalam kasih karunia Tuhan saja. Doa kami bersama, kiranya Engkau kiranya senantiasa selalu ada untuk memberkati tiap orang tua kami dalam kebersamaan kami berjemaat di tempat ini, karena usia mereka sangat terbatas, tapi kami mengucap syukur semangat yang Tuhan beri dalam diri mereka untuk memuliakan Tuhan. Mereka terus mengupayakan untuk senantiasa menjadi bagian dari persekutuan kami, menjadi bagian dari ibadah yang kami lakukan, bahkan pelayanan-pelayanan yang terus kami kerjakan. Doa kami bersama, kiranya beri kuat dan sehat kepada mereka, termasuk sejumlah hamba-hambamu yang telah menjalani masa purna bakti dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa ada untuk memberikan kekuatan sehingga mereka dalam semangat yang besar dapat terus produktif untuk mengerjakan tiap kesempatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Kami berdoa bersepakat bersama pada hari ini, mohonkan berkat-Mu bagi tiap anak-anak kami di tiap tahapan pendidikan mereka, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi, baik mereka yang bersama dengan kami di kota ini maupun di kota lain menempuh pendidikan. Tuhan buat berhasil ya Bapak. Mid semester untuk beberapa anak-anak kami yang akan menjalani minggu-minggu yang berat di mid semester di Senin depan ini, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, mampukan senantiasa untuk dapat menjalani ujian mid semester mereka dalam pertolongan Tuhan. Nilai terbaik Tuhan karuniakan, kemampuan Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga masing-masing anak kami dapat mempersembahkan prestasi belajar terbaiknya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Doa kami Bapa, Engkau ada untuk memberkati mereka di tiap pergumulan, di semua tahapan mereka semester demi semester. Tuhan campur tangan mereka yang telah menyelesaikan masa KKN, mereka yang tengah menjalani masa PKL, mereka yang sementara tugas akhir juga Tuhan memberkati, bahkan mereka yang sementara menanti saat untuk wisuda. Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga mereka senantiasa dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan karena Engkau senantiasa buat berhasil di semua tahapan yang mereka lewati. Demikian juga kami bersati berdoa ya Bapa, anak-anak-Mu yang tengah menjalani masa PPG, bahkan yang menanti hasil pengumuman, Tuhan memimpin dan menyertai sehingga mereka juga dapat menuntaskan tanggung jawab ini dalam pertolongan Tuhan saja. Biarlah kiranya semua yang mereka dapatkan akan menjadi bagian penting untuk menunjang kinerja, untuk menunjang produktivitas dalam meniti karir yang mereka tempuh sampai pada hari ini. Doa kami Bapa, apapun tanggung jawab yang telah Tuhan taruh atas pundak kami, baik usaha kerja yang kami lakukan sendiri maupun ketika kami tergabung dalam korporasi, perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah, Tuhan menolong sehingga kami dapat dimampukan dalam melakukan semuanya. Bahwa berkat-berkat Tuhan siapkan sehingga kami dapat menikmati berkat dari semua kerja keras kami dalam seluruh pengabdian apapun yang kami lakukan. Lebih dari hanya sekedar bahwa kami dapat berhasil di semua tanggung jawab kerja kami, biarlah kiranya umat-Mu Engkau teguhkan sehingga lewat interaksi kerja nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Ketika kami bertutur dalam cara berpikir yang kami terus tekuni, bahkan ketika kami mengerjakannya, perilaku yang kami tampilkan senantiasa menyukakan Tuhan, menjadi kesaksian terbaik di tangan-Mu, sehingga siapapun yang melihat kehidupan kami akan diberkati karena mereka melihat Tuhan yang terus hadir di kehidupan yang kami jalani. Doa kami bersama, kiranya Engkau ada juga untuk memberkati setiap umat-Mu yang masih bergumul untuk menanti waktu dan kesempatan terbaik. Biarlah kiranya Tuhan mengaruniakan kepada umat-Mu kesempatan kerja dan
pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan juga hanya dipersembahkan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Doa kami Bapa, Engkau yang telah memanggil kami ada di sini untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Kami percaya Engkau terus akan memberkati kebersamaan persekutuan yang kami jalani di tempat ini. Itulah sebabnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari persekutuan, sekolah minggu, pemuda, kaum wanita, PKB, bahkan dalam kebersamaan sebagai presbiter dalam kemajelisan. Tuhan memberkati sehingga kami masing-masing Engkau kumpulkan dalam persekutuan yang erat. Kami dapat saling membahu, saling menopang dan menguatkan dalam Tuhan. Kami bertumbuh dalam kebersamaan pelayanan kami di tempat ini. Dan biarlah kiranya di semua program pelayanan apapun yang telah Tuhan izinkan kami kerjakan, bahkan yang akan kami terus lakukan, Tuhan memberkati. Engkau memampukan kami untuk dapat mengerjakan semuanya dalam pertolongan-Mu Bapa. Pergumulan kami selain kegiatan pelayanan rutin yang kami lakukan di tempat ini, Engkau ada juga untuk terus memberkati kami, sehingga upaya yang terus kami kerjakan untuk penyelesaian pastori dapat berlangsung dalam pimpinan-Mu. Dan pelayanan ini kami akan persembahkan hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Pergumulan kami terkait dengan kelanjutan pembangunan gereja pun Tuhan campur tangan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan membukakan peluang dan kesempatan terbaik bagi kami untuk dapat terus terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dan siapapun yang Tuhan pakai untuk menjadi bagian dari pelayanan yang kami lakukan untuk pembangunan ini, baik perseorangan maupun korporasi serta pemerintah, Engkau memberkati sehingga mereka juga dapat ikut ambil bagian dan merespon positif setiap panggilan dan ajakan pelayanan yang Tuhan bukakan bagi mereka, sehingga kami dapat bersama-sama terus membangun pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga semuanya hanya kami persembahkan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati tiap umat-Mu dalam keadaan apapun ketika kami datang ke rumah-Mu. Engkau yang tahu dan kenal detail keberadaan kami, umat-Mu di sebuah pergumulan apapun ketika kami datang. Biarlah kiranya Engkau ada untuk memberikan berkat-Mu ya Bapa, dan kami terus Engkau tuntun sampai kepada solusi-solusi terbaik atas setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Lebih dari hanya sekedar bahwa kami Engkau tuntun untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan, biarlah kiranya iman kami semakin diteguhkan lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karakter kami semakin disempurnakan lewat setiap pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Proses penting ini akan menolong kami untuk bertumbuh semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Berkat-Mu ya Tuhan senantiasa ada atas kebersamaan persekutuan kami di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami terus Engkau bangunkan, termasuk tiap anak-anak-Mu yang masih belum maksimal memberikan hidup mereka memuliakan Tuhan, melayani Engkau. Doa kami ya Bapa, kami bersati bersama, kiranya Engkau mengetuk hati mereka, Engkau menjamah mereka, sehingga mereka juga berada pada keputusan yang sama dengan kami untuk senantiasa dapat memelihara iman, komitmen pelayanan, dan menjaga kehidupan yang berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan saja. Kami mohonkan berkat-Mu bagi lingkungan di mana kami melayani Tuhan di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu bagi pemerintah kota ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan Engkau ada untuk senantiasa memberkati ya Bapa. Beberapa wilayah tertentu di Indonesia yang lagi bergejolak, kami mohon kiranya campur tangan Tuhan terjadi, kendali Tuhan senantiasa terjadi atas mereka, kondusivitas Tuhan ciptakan sehingga semuanya menjadi bagian penting untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, sehingga dalam gejolak yang terjadi mereka tidak kemudian meninggalkan Tuhan, tetapi semakin bersandar berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami mohon kiranya dalam kasih karunia-Mu Engkau akan pegang kendali atas bangsa ini, sehingga tetap berada di dalam proteksi dan perlindungan Tuhan saja. Kami juga mohon
mohon beberapa konflik antar negara yang terjadi belakangan ini, Tuhan campur tangan ya Bapa, kiranya semuanya menjadi peristiwa penting, menjadi pesan-pesan ilahi yang setiap manusia dapat melihat sebagai tanda-tanda penting kedatangan Tuhan, dan kami dapat mempersiapkan diri menghadapi semuanya dalam kasih karunia-Mu. Apapun yang terjadi, setiap peristiwa membawa semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan meneguhkan semakin banyak orang untuk percaya kepadamu ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami. Pelayanan yang kami lakukan di tempat ini Tuhan memimpin dan menyertai. Semuanya kami kerjakan dalam kasih karunia-Mu Bapa. Hamba-hamba-Mu dalam semua tanggung jawab pelayanan, apapun yang kami kontribusikan, yang kami persembahkan memuliakan-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati sehingga semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan saja. Lewat hamba-Mu ketika firman-Mu diperdengarkan, lewat perenungan firman pada hari ini, Tuhan berkati juga sehingga dalam kasih karunia Tuhan, otoritas Tuhan ada atas hamba-Mu, dan pesan yang disampaikan menjadi kebenaran yang akan menolong kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa, mampukan kami melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di dalam pertolongan Tuhan saja. Kami percaya dimanapun hamba-hamba-Mu melakukan pelayanan, baik dalam lingkup gereja lokal, klasis, bahkan di tingkat sinodal, Tuhan akan memberkati juga sehingga semua pelayanan dipersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, demi menjangkau lebih banyak jiwa dan memenangkan lebih banyak orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada mendengarkan seruan kami, siap berperkara menolong kami. Kami bawa semuanya ya Bapa. Doa dan pengucapan syukur kami ini atas nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan yang rindu mempersembahkan pujiannya.
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih. Mungkin masih ada.
Mungkin masih ada lagi yang siap memuji Tuhan. Beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri
Silakan ke Bu Marta.
Jika masih ada, disilakan. Demikianlah persembahan pujian dari jemaat Tuhan, kiranya menguatkan kita, meneguhkan iman kita, bahwa kita ada semua atas anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta Martina Melisapa. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita memuji Tuhan, pujian kita bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh-Mu memperlengkapi kami semua, memampukan kami untuk dapat menerima, mengerti, dan siap menghidupi firman-Mu. Berkati dan pakai hamba menjadi alat yang berkenan di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Salama marampa lako kita solanasang. Itu bahasa Toraja. Bahasa Indonesianya Shalom. Jadi yana ditole di pokada kianu kwa salama marampa pasti dana kwa mo tu jemaat tumpe Bali Shalom. Itu sama ya. Bahasa Toraja dengan bahasa Indonesianya. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbangga di dalam Tuhan. Pagi hari ini ada waktu yang indah Tuhan karuniakan, kita akan belajar bersama kebenaran Tuhan. Firman Tuhan di dalam
Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 mulai, firman Tuhan saya bacakan, Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab elektronik atau Alkitab masing-masing. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan, mempercayainya, merenungkannya di dalam kehidupannya. Orang yang merenungkan berarti orang yang melakukan, menjalani hidup berpaut kepada firman yang ia dengar. Ketika kita melihat kitab Kejadian, tatkala perjanjian Allah dimulai dengan Abram berkata, aku akan mati, aku akan meninggal, tetapi aku tidak mempunyai keturunan. Mungkin hambaku nanti itu yang akan menjadi ahli warisku. Tuhan membawa Abram keluar. Lalu ia menyuruh memandang ke langit. Dan Tuhan katakan, hitunglah bintang-bintang di langit. Kalau engkau dapat menghitungnya, berarti keturunanmu pun juga nanti bisa dihitung. Lalu setelah itu, Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah itu ia tertidur dan gelap meliputinya. Disitulah Tuhan datang kepadanya, menyampaikan satu pesan bahwa kelak keturunanmu nanti akan berada di negeri asing yang bukan negerinya. Di sana ia akan diperbudak, di sana ia akan dihina selama 400 tahun. Kehidupan bangsa Israel di dalam satu penderitaan ketika ada di Mesir, ia diperbudak selama 400 tahun. Atas izin Tuhan, akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan meninggalkan tanah perbudakan, di mana mereka menderita, dihina, pemikiran mereka bahwa mereka sudah bebas akan menikmati rasa nyaman, akan menikmati suasana aman. Tetapi Bapak Ibu, tatkala bangsa Israel keluar dari Mesir, kepada mereka langsung diperhadapkan dengan Laut Teberau. Di hadapan mereka Laut Teberau, di belakang mereka pasukan Firaun dengan keretanya mengejar mereka. Allah bertindak. Laut Teberau dibagi 2. Bangsa Israel berjalan di tengah laut itu di tanah kering. Akhirnya mereka lolos melewati Laut Teberau. Dan ketika mereka lolos, kemudian mereka diperhadapkan dengan padang gurun Syur. Itulah firman Tuhan yang kita baca. 3 hari perjalanan, mereka tidak mendapat air.
Bapak Ibu, sehari saja kita tidak minum, seperti apa rasanya? Bangsa Israel berjalan 3 hari, kata firman Tuhan yang kita baca, mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Jemaat terkasih Tuhan, satu Romeo yang populer, sering kita dengar dan mungkin kita juga mengucapkannya. Langit tidak selalu biru. Atau langit tidak selalu cerah. Jalan tidak selalu rata, tidak selalu mulus. Ini ungkapan yang menjelaskan bahwa kenyataan hidup tidak selalu aman. Kenyataan hidup yang kita jalani tidak selalu manis. Sebuah buku yang saya baca seorang profesor di Universitas Whitworth. Namanya Jerry Sittser. Ia menulis sebuah buku, dan buku yang ia tulis ia mengisahkan, memaparkan kisah hidup yang ia alami. Kisah hidup yang terjadi itu menimbulkan satu luka yang teramat dalam di dalam batinnya. Mengapa tidak? Dalam waktu yang bersamaan ibunya, istrinya, anaknya yang terakhir meninggal. Satu orang anggota keluarga kita yang meninggal, duka dalam luar biasa kita rasakan. Apalagi kalau 3 sekaligus, seperti yang dialami oleh Jerry Sittser. Lalu kemudian ia menulis buku dan ia katakan, adalah lebih mudah bagiku untuk menyerah tatkala menghadapi tekanan hidup yang berat daripada mau berjuang bertahan di dalamnya. Dan fakta, kehidupan Kristen ada orang-orang yang demikian. Tatkala dalam keadaan yang membuat dia luka amat dalam, imannya goyah. Dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia bisa menyerah. Dan bahkan ada yang memprotes Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita perlu memahami, tidak semua keadaan yang membuat kita terluka, tidak semua keadaan yang membuat kita pahit itu diizinkan oleh Tuhan. Artinya itu memang dalam izin Tuhan. Karena ada sebuah keadaan yang tidak kita senangi, tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan alarm. Tuhan sudah melarang, tapi kita yang memaksakan diri melakukannya. Sehingga itu terjadi, pilihan kita. Kita mengingat tahun 2020 ketika zaman coronavirus. Ya, fakta. Ada keluarga yang hanya dalam waktu yang singkat kehilangan beberapa anggota keluarga. Situasi keadaan. Tetapi kalau mampu melihat dan mampu memahami bahwa di balik dari semua yang terjadi ada tujuan Tuhan. Mungkin selama ini kita berharap kepada orang-orang di tengah keluarga kita. Kita andalkan. Lalu kemudian Tuhan pisahkan dari kita, Tuhan panggil. Karena Tuhan mau supaya kita hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan mengandalkan siapa-siapa. Tetapi semua yang terjadi, persoalan coronavirus kemarin, di dalam pengetahuan Tuhan, yang mampu melihat, memahami dan menerimanya, berarti menang bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik. Kita melihat firman Tuhan yang kita baca, bahwa bangsa Israel yang begitu menikmati kelegaan keluar dari cengkraman perbudakan Mesir, tetapi menjalani perjalanan kehidupan selanjutnya, fakta hidup berbeda dari yang mereka bayangkan. Ada tantangan, dan bahkan dari firman Tuhan yang kita baca, mereka mengalami sebuah keadaan pahit. Inilah yang menjadi pokok perenungan yang akan kita lihat apa maksud Tuhan. Apa pesan Tuhan mengapa semua itu terjadi. Jadi dari firman Tuhan kita mau melihat yang manis dari marah. Yang indah dari marah. Jadi ini marah bukan pakai H. Marah itu sengke. Marah itu emosi yang tidak terkontrol. Tapi ini marah. Mari kita melihat Bapak Ibu.
Karena firman Tuhan menjelaskan, 3 hari perjalanan bangsa Israel tidak menemukan air. Lalu mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Tapi apa yang terjadi di sana? Air yang mereka dapatkan tidak bisa diminum karena hanya air pahit rasanya. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa yang sebenarnya bahasa Ibrani, Mara itu artinya pahit. Kalau di dalam konteks keluaran di sini, Mara itu sebuah tempat di mana bangsa Israel pertama kalinya berkemah ketika ia sudah menyeberang Laut Teberau. Di sana mereka menemukan air dalam keadaan haus untuk mereka minum, memuaskan dahaga mereka, tapi tidak seperti yang mereka harapkan. Air yang pahit sehingga tidak bisa diminum. Kemudian ada kata Mara di dalam Rut. Kalau kita melihat kisah Rut, bagaimana pergumulan pahit yang ia alami ketika ia berada di tanah Moab. Di sana suaminya meninggal, di sana kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal. Keadaan yang membuat luka, sehingga Rut katakan, jangan sebut aku lagi Rut, tapi sebut aku Mara, karena Tuhan memberikan yang pahit kepadaku. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, keadaan pahit yang terjadi di dalam kehidupan kita atas izin Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Bangsa Israel di dalam ayat yang ke-24 menemukan air pahit, mereka tidak terpuaskan, mereka bersungut-sungut, itu respon rasional mereka. Mereka mempersalahkan Musa. Tetapi kita dapat melihat lebih dalam apa maksud tujuan pertanyaan perenungan bagi kita Bapak Ibu yang pertama. Mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus ada di Mara? Mengapa Tuhan kehendaki bangsa Israel ada di Mara? Lalu kemudian mengapa Tuhan tidak langsung membawa mereka langsung sampai di Elim? Di Mara airnya pahit. Di Elim ada sesuatu yang terjadi, yang tersedia, yang berbeda dengan yang di Mara. Tapi kok Tuhan izinkan mereka harus ada di sana, di Mara itu. Kita melihat yang indah dari Mara. Yang pertama, Mara adalah tempat Allah menguji. Ketika ada keadaan pahit yang terjadi di hidup kita, mari kita memaknai bahwa itu adalah satu kesempatan di mana Allah sedang menguji kita. Allah sedang membentuk kita. Tidak semua hal yang mengenakkan lalu kemudian kita katakan luar biasa Tuhan. Lalu kemudian ketika ada hal yang pahit, lalu kita mau katakan, aduh Tuhan, mengapa begini? Kenapa harus saya Tuhan? Kita lihat kisah Keluaran 15 bagi bangsa Israel. Mara, keadaan pahit yang dialami bangsa Israel Tuhan izinkan. Di sana mereka sedang diuji oleh Tuhan. Ada 3 kali kata ini dalam pasal 15 dituliskan. Lalu firman Tuhan menjelaskan, mengapa Tuhan mengizinkan mereka harus ada di Mara? Karena di sana Tuhan memberikan ketetapan, di sana Tuhan memberikan peraturannya, di sana Tuhan memberikan perintahnya, supaya bangsa Israel hidup melakukan perintah yang Tuhan beri. Bangsa Israel jangan hanya melakukan apa yang mau mereka lakukan. Artinya bahwa bangsa Israel diajar supaya tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi akan menjalani hidup melakukan kehendak Tuhan. Ada ketetapan Tuhan yang diberikan untuk menuntun mereka agar mereka menjalani hidup sebagai umat Allah yang berkenan kepada Allah. Allah ingin supaya mereka hidup menurut perintah Allah, hidup menyenangkan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi di Mara,
Ada air pahit, mereka haus, mereka minum. Tetapi tidak terpuaskan dahaga mereka. Kalau kita menelusuri dan mau mencermati, bukankah Tuhan tidak sanggup untuk memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, yaitu kenyamanan? Mereka butuh itu, tapi bukan itu yang Tuhan sediakan. Tuhan tahu mereka butuh kenikmatan, tapi mengapa bukan itu yang Tuhan sediakan? Air yang jernih yang bisa langsung diminum seperti ketika mereka ada di Mesir. Bukan itu. Ini ada tujuan Tuhan. Tuhan beri perintah supaya mereka jalani hidup agar sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah ingin bangsa Israel dapat hidup bergantung penuh hanya kepada Allah. Artinya bahwa bukankah Allah sanggup untuk memulihkan? Bukankah Allah sanggup mengubahkan yang pahit itu? Di saat mereka mau minum, apakah Allah tidak bisa melakukan sesuatu? Bisa. Ini yang Allah mau bangsa Israel dapat pahami. Bagaimana mereka bergantung kepada Allah, bagaimana mereka percaya pada kuasa Allah. Mereka butuh kenyamanan, Tuhan tahu. Dan Tuhan belum siapkan waktu itu. Karena Tuhan mau membawa bangsa Israel dalam sebuah pemurnian dari keadaan pahit, untuk mereka dapat melahirkan kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Percaya pada kuasa Tuhan. Kita melihat bahwa melalui Musa, Tuhan menyuruh melemparkan sepotong kayu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kuasa Tuhan nyata, air yang pahit diubahkan menjadi manis. Coba kita merenungkan, kenapa tidak dibuat seperti air yang ada di dalam botol aqua saja, yang tidak ada rasa? Kenapa harus manis? Dari pahit coba dibuat seperti air yang dari sumur, air yang dari keran. Mengapa Tuhan harus buat jadi manis? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bangsa Israel sudah berjalan 3 hari lamanya. Kalori mereka sudah keluar, tenaga mereka keluar. Apa yang mereka butuhkan? Kekuatan. Itulah sebabnya Tuhan membuat jadi manis yang akan menambah semangat bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuh di hidup kita. Terkadang kita meminta dan Tuhan tidak memberi karena Tuhan tahu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Pertanyaannya, tatkala yang kita minta bukan itu yang terjadi, Tuhan sedang memproses kita. Karena Ia mau supaya kita bergantung penuh hanya kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar untuk Tuhan lakukan. Rekan-rekanku pemuda dan pemudi, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Engkau berjuang untuk masa depanmu, ada banyak proses, tahap demi tahap dilalui. Jangan meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tak pernah berubah. Tatkala Tuhan mengizinkan saudara masuk dalam prosesnya, sebuah keadaan yang tidak enak, sebuah keadaan yang pahit, perjuangan yang mungkin memang membutuhkan tenaga, pikiran, pengorbanan, tetap pandang kepada Tuhan. Ia sanggup mengadakan segala yang diperlu. Dia akan memberi yang terbaik di dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, benarkah tetap hidup menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan? Benarkah menjalani hidup dengan segala perjuangan bergantung penuh pada kuasa Tuhan yang tak terbatas? Air yang dimarah, yang pahit, Tuhan ubahkan menjadi manis. Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, di hidup yang Tuhan izinkan kita jalani dalam peran selaku bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dalam pekerjaan tanggung jawab pribadi lepas pribadi, terkadang Tuhan izinkan kita berada dalam sebuah keadaan pahit. Keadaan pahit bisa karena soal sakit penyakit. Mungkin ada yang sampai saat ini bergumul dengan sakit penyakit sudah sekian tahun, sudah sekian lama. Terus berdoa dan meminta tapi sampai saat ini belum juga sembuh-sembuh.
Mungkin ada yang saat ini tengah dalam pergumulan, di keadaan marah atau keadaan pahit. Karena apa? Soal ekonomi dalam kehidupan keluarga yang bermasalah. Pergumulan ketika menghadapi anak-anak. Ketika itu terjadi, Tuhan izinkan, Bapak Ibu jemaat orang tuaku, Tuhan membawa kita dalam sebuah keadaan pahit. Itu berarti Tuhan sedang membawa kita di dalam genggaman kedaulatan tangannya. Ya, Tuhan sedang membawa kita dalam genggaman kedaulatan tangannya. Supaya apa? Kita belajar bersandar kepadanya. Kita kuat dalam iman. Kita tetap percaya, berserah kepada Tuhan. Melalui keadaan pahit yang Ia izinkan, kita sedang diproses. Kita sedang dimurnikan untuk menjadi umat yang berkenan dengan memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan inilah kehidupan yang Tuhan inginkan, seperti kehidupan seorang mempelai yang sungguh bersiap-siap untuk dijemput oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, sering di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu rasa nyaman yang kita butuhkan. Tuhan kenal bahwa rasa nyaman itu yang sangat kita perlu. Tetapi itu Tuhan tidak sediakan dan Tuhan berikan kepada kita. Contohnya, ada saja jemaat Tuhan ketika dalam sebuah ibadah persekutuan hanya ingin mendengar khotbah yang enak-enak didengar, khotbah yang sedap-sedap didengar. Ketika ada hamba Tuhan yang berkhotbah, mataran tu khotbah na tosok mata baliki. Khotbah yang disampaikan menusuk hati. Tidak enak didengar, menyinggung. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rasa nyaman yang kita inginkan Tuhan tidak beri. Karena terkadang Tuhan membawa kita untuk mendengarkan sesuatu yang menyakitkan, yang dari firman Tuhan. Tetapi melaluinya Tuhan mau kita disadarkan supaya kita bertobat. Firman Tuhan di dalam Yesaya 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan tidak selalu bersifat penghiburan yang enak-enak, tapi terkadang seperti palu yang menghancurkan bukit batu, seperti palu yang menekan kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mau kita sadar, kita bertobat dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Bersyukurlah Bapak Ibu ketika Tuhan mengizinkan kita berada di sebuah keadaan marah. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam sebuah keadaan pahit. Karena Allah sedang membawa kita dalam genggaman tangan kuasanya, agar kita melihat tindakan Allah yang akan mengubahkan kehidupan kita, yang akan membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang memiliki hidup yang berkualitas. Yang kedua, mengapa harus dimarah? Karena dimarah adalah jalan menuju ke Elim. Dimarah adalah jalan menuju ke Elim. Dimarah yang ada hanya air pahit, tetapi ternyata di sana langsung Tuhan menyatakan mujizat. Yang pahit diubahkan menjadi manis. Dan setelah minum di sana, Israel dituntun sampai ke Elim. Apa yang terjadi dan apa yang ada di Elim? Di sana ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Hidup yang berkelimpahan. Suasana nyaman kenikmatan yang diharapkan bangsa Israel, mereka sudah dapatkan di Elim. Jadi Bapak Ibu, dari hal pahit yang Tuhan izinkan terjadi, Ia menuntun kita sesungguhnya untuk kita mendapat sesuatu yang manis yang Tuhan sediakan. Ya. Dari marah tidak hanya Tuhan membawa kita untuk membentuk dan menguji iman kita, tapi di marah Tuhan sesungguhnya Ia mau menyatakan pemulihan dan penyembuhan dalam diri kita. Di keadaan pahit kita mungkin belum mengenal siapa sesungguhnya Tuhan. Kita bisa protes dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan supaya di marah saat kita dalam keadaan pahit atau terluka, di situ iman kita ditumbuhkan. Rohani kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan.
Bayangkan dikatakan dalam firman Tuhan, air yang dimarah di sana bangsa Israel memperoleh penyembuhan. Karena penyakit yang ditimpakan kepada bangsa Mesir tidak akan ditimpakan kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Cara Tuhan dalam kehidupan kita tidak terselami oleh akal kita. Ya. Ketika ada sebuah lagu, habis duka tampak pelangi yang indah. Habis hujan tampak pelangi yang indah. Habis duka ada pelangi kasih Tuhan. Jadi dari yang pahit kita belajar bahwa kita tidak bergulat sendiri melawannya. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ia tidak membiarkan kita menjalaninya seorang diri, tapi Ia tetap memberikan solusi dengan caranya yang ajaib mengubah kepahitan dalam kehidupan kita. Sejauh manakah penyerahan kita kepada Tuhan? Di Mara tidak hanya Tuhan menjanjikan untuk memberikan satu mata air bagi mereka. Tuhan tidak hanya menyediakan satu mata air untuk bangsa Israel minum, tetapi kemudian mereka dituntun ke Elim. Di sana ada 12 mata air, hidup yang berkelimpahan. Mereka menikmati rasa puas di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun situasi kehidupan kita, di dalam Tuhan kita pasti akan merasa terpuaskan. Amin. Oleh sebab itu menjalani hidup, jangan kita berpikir dunia akan semakin aman. Sekarang apa yang terjadi di dunia? Peperangan sudah di sana sini. Jangan kita berharap dan berpikir semua akan damai. Firman Tuhan harus tergenapi. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Semua itu akan terjadi. Apapun situasi yang terjadi, yang dibutuhkan adalah mari kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Mari kita memiliki penyerahan hidup penuh kepada Tuhan. Ya. Bangsa Israel berada di Mara, di sana mereka dipulihkan, disembuhkan. Dalam keadaan apapun kita percaya ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di balik Mara, Allah menyediakan Elim. Di balik keadaan pahit kita, Allah menyediakan hal yang manis. Kalau kita mau menikmatinya, tunjukkan dan perkatakan iman kita kepada Tuhan. Dan kita katakan bahwa kita pasti menerimanya di dalam Tuhan Yesus. Perjalanan hidup ke depan kita akan jalani, Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada di dalam sebuah keadaan marah, keadaan pahit. Dan kita dengan Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu secara pasti, Tuhan yang mengerti secara persis keadaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari firman Tuhan, Ia mengingatkan kita, jangan ragu datang kepada Tuhan. Jangan sungkan datang bertelut di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan ada pemulihan. Di kaki Tuhan ada jalan keluar. Di kaki Tuhan Yesus ada penyembuhan. Di kaki Tuhan Yesus ada pertolongan. Jangan ragu datang bertelut di kaki Tuhan. Dia sang pemulih. Dia sang penyembuh. Dia Allah yang maha kuasa yang pertolongannya tak terbatas. Mari kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Di dalam iman kita, jalani hidup melakukan ketetapannya, perintahnya, peraturannya. Dan kita akan menikmati kehidupan manis yang Tuhan sediakan. Walaupun saat ini kita berada dalam keadaan marah, situasi pahit, kita percaya Tuhan mengubahkan keadaan pahit dan akan membawa kita menikmati keadaan manis seperti yang Allah sediakan bagi bangsa Israel di Elim. Dari marah, Tuhan menuntun kita ke Elim. Karena itu, Yeremia 33, kita diajarkan firman Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan, panggil Tuhan, datang kepada Tuhan. Ia akan bertindak menolong kita. Terpujilah nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu,
firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh baca, kami boleh renungkan. Sungguh indah Tuhan berperkara di dalam kehidupan umat pilihan-Nya, di dalam kehidupan bangsa Israel dan di dalam kehidupan kami umat-Nya sebagai orang yang percaya. Bersyukur setiap keadaan pahit, keadaan mara yang tidak menyenangkan yang kami alami yang Tuhan izinkan. Karena sesungguhnya dari mara Tuhan menuntun kami ke elim. Dari keadaan pahit Tuhan menuntun kami untuk menikmati hal manis yang Tuhan sediakan. Teguhkanlah iman kami, agar seperti kerinduan Tuhan bagi bangsa Israel, mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka percaya pada kuasa Tuhan dan mereka meyakini bahwa mereka ada di dalam genggaman kedaulatan Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam genggaman-Mu. Bertindaklah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bimbing kami menjalani hari-hari hidup berpaut pada firman-Mu. Mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya meneguhkan iman kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita kepada yang bertugas, Bapak Penutua Luther Menjang, Bapak Gideon Baba, Ibu Diaken Agustina Lolong, Bapak Sonondoran, Ibu Diaken Sarmi, dan Adinda Situro. Sambil persembahan dijalankan, kita muji Tuhan dan nyanyian kemenangan iman nomor 234, hitung berkat-Mu. Meranda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permanen. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami persembahkan yang telah Engkau kepadamu ya Tuhan, yang telah memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan di tengah-tengah ibadah kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk menyerahkan seluruh otoritas kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami menikmati hal-hal manis yang Tuhan sediakan bagi kami.
Bahkan berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan pada saat ini kami telah memberi korban syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Kami pakai untuk melayani Tuhan, boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang telah memberi. Tuhan memberkati yang tersisa bagi kami, sehingga kami terus memakai setiap apapun yang kami miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati dalam sepanjang kehidupan, dapat menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di akhir ibadah kita memuji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, jemaat Tuhan. Disilakan berdiri. Doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa Esther. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Seluruh penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, jalanilah hidup yang Tuhan beri, melangkahlah hidup berpaut pada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Bersyukurlah di dalam segala hal. Ketika terjadi keadaan pahit, Tuhan izinkan berada dalam keadaan marah.
Yakini janji Tuhan, Tuhan membawa Bapak Ibu berada dalam genggaman kedaulatan kuasa-Nya. Biarkanlah hidupmu berproses di keadaan marah sebab sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan yang manis, yang indah di hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Demikian rangkaian ibadah kita, kiranya kita diberkati lewat ibadah yang kita lakukan hari ini. Kita akan mendengarkan berita gereja kepada penatua yang bertugas, Bapak Yohanes Muajianto, disilakan. Salam. Shalom. Pertama-tama selamat datang Bapak Saudara yang berdiri atau baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan kita. Yang pertama, tentu kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu sebelum ada transportasi namanya Bapak Paulus Sapa, Ibu Melda Manati, Saudara Ibi Alam, Saudara Seth Owen C. Malo, Saudari Selvin A. Sani, terima kasih Angelin Adi, dan Ibu Erwin B. Palimin. Dengan selamat tahun kita ya. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, untuk jadwal pelayanan sepekan di bulletin kita, Kamis nanti ada ibadah PKM di tempat Saudara Weni, Jalan Perumahan Borneo Mukti 2, yang akan dilaksanakan dimulai pukul 19 WITA malam. Kemudian untuk hari Jumat dan hari Minggu seperti biasa, baik ibadah Minggu maupun ibadah Jumat. Kemudian untuk pelayan kita untuk hari Minggu dan hari Jumat ke depan, Bapak Ibu bisa dilihat dari di bulletin kita. Monggo nanti kita bersiap-siap untuk melayani Tuhan. Kemudian ada tambahan di sini bahwa akan diadakan pertemuan PKW Klasis pada hari Sabtu 27 September di Loaduri, ya, di Loaduri. Acara tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi ya. Ini disampaikan kepada Persekutuan kaum wanita. Bapak Ibu
dan bertempat di gedung gereja ini, itu yang kami dari sekarang. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perayaan Natal kita yaitu sebesar 38 juta rupiah. Karena itu panitia Natal akan melaksanakan atau melakukan 3 kegiatan pencarian dana. Yang pertama dari bazar. Bazar yang pertama rencananya bazar RW akan diadakan di Sabtu depan, yaitu 27 September. Lalu bazar yang kedua yaitu bazar Pangrela akan diadakan di bulan Oktober. Bazar yang ketiga akan diadakan di bulan November. Kegiatan pencarian dana yang kedua, kami akan mengadakan penjualan kalender. Untuk harganya nanti akan kami informasikan lagi lewat grup karena kalender masih proses order. Yang ketiga, kami akan membagikan amplop Natal di tengah-tengah jemaat. Karena itu harapannya kita semua dapat turun andil untuk melaksanakan perayaan ini, perayaan Natal Gereja di Bayi Jemaat Samarinda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita keluar dari ruangan ibadah ini, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita muji Tuhan, kerja bagi Tuhan selalu manis ya. Ya buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri. Sendiri ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis.